Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji kita persembahkan untuk Allah. Wassalatan wassalaman ala Rasulillah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berikanlah salawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah, menjelang iqamah salat zuhur, kita isi dengan pengajian. Kaji kita hari ini berkaitan dengan kepemilikan atau kepunyaan. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat. Untuk mewakili yang banyak itu kita sebut saja 3. Banyak, tapi sebut saja 3. Yang pertama dalam surat nomor 20 ayat 6. Allah berfirman begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma tahtas syara. Kata Allah, milik Allah semua apa yang di langit dan apa yang di bumi dan apa yang di bawah bumi. Langit, bumi, dan apa yang di bawah bumi itu milik Allah. Sudah itu ayat surat 21 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahu man fis samawati wal ard. Ya, pengulangan lagi itu. Jadi berkali-kali diulang. Dan milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Kemudian surat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu ma fis samawati wal ard wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Miliknya apa yang ma fis samawati, apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan sesungguhnya Allah lahuwal ghaniyyul hamid, sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Itu mewakili ayat yang banyak di dalam Al-Quran berkaitan dengan milik Allah segalanya, apa yang di langit, apa yang di bumi. Yang di surat 21 ayat 19 tadi itu disebut walahu man fis. Man itu orang maksudnya. Jadi orang-orang yang ada di langit dan orang-orang yang ada di bumi dan orang-orang yang ada di bawah bumi itu semuanya juga milik Allah. Jadi orang-orang milik Allah. Bukan benda saja, semuanya. Kesimpulannya tidak ada satupun yang tidak kepunyaan Allah. Semuanya, langit, bumi, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, orang yang ada di langit, orang yang ada di bumi, di antara langit dan bumi itu sendiri, semuanya milik Allah. Sesudah itu Allah juga berfirman mengenai bahwa setelah Allah mengatakan tidak ada yang tidak milik dia, semuanya milik dia. Kemudian Allah menyampaikan bahwa apa yang dimilikinya itu dianugerahkan pada manusia. Nah, itu di dalam surat 2, surah Al-Baqarah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqalakum fil ardi jami'a. Huwallazi khalaqalakum fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan itu semua dan memiliki itu semua, tetapi
diciptakannya lakum, untuk kamu. Sudah dibuatnya, dimilikinya, lalu diberikan pada kita. Khalaqalakum, dibuatnya untuk kamu, untuk kita maksudnya. Jadi dibuat untuk manusia. Ia yang memiliki, tapi dibuatnya untuk kita. Kepemilikan Allah tetap, tapi kita dapat menguasai. Untuk menjelaskan tentang penguasaan itu, Allah juga menjelaskan bahwa huwallazi ja'alakum fil ardi khalifah. Untuk menjelaskan bahwa kita boleh mengolah, boleh mengurus, boleh mengelola, dalam bahasa lain mungkin boleh memakmurkan, itu sudah dipersembahkan kepada manusia. Jadi kalau kita simpulkan dari atas, Allah memiliki semua, lalu dibuatnya untuk kita manusia, dipersilahkan kepada kita memakmurkannya, mengelolanya, menjadikan dia berkembang. Jadi kalau ada yang rusak, itu memang marah juga Allah itu. Dibuatnya bagus-bagus lalu dirusak oleh kita misalnya, itu Allah marah pada orang yang merusak. Nah, namanya fasad. Fasad itu tidak boleh. Kita harus islah, saleh, memperbaiki. Jemaah sekalian, kalau begitu berarti Allah yang punya, kita diberikan kewenangan mengelolanya. Nah, karena itu ada yang dikasih nama. Nah, itu mobil si Adrian, kasih nama. Padahal itu milik Allah itu. Karena kepada kita diberikan hak pengelolaan, lah disambutlah mobil Adrian, sambutlah Masjid Muhammadiyah, karena dikelola oleh Muhammadiyah, disebutlah Masjid Muhammadiyah. Kita tidak menafikan milik Allah dalam sebuah masjid. Kita tidak boleh menafikan milik Allah dalam sebuah kendaraan. Kita tidak boleh menafikan milik Allah dalam sebuah rumah. Rumah awak nama Bali, awak nan Malepoh, awak nan Mendindiang, awak nan Matok. Itu kecek awak, milik awak. Hakikatnya itu milik Allah. Nah, lalu apa fungsi kita di situ? Fungsi kita di situ adalah memakmurkan. Nah, untuk hal yang satu ini tentang memakmurkan itu sudah sejak Dek Sari kita tahu bahwa masjid itu dimakmurkan oleh manusia. Jadi mentang-mentang masjid milik Allah, bukan Allah yang memakmurkannya. Memakmurkan itu bagaimana? Membersihkan, membuat jadwal acaranya, membuat kegiatannya, azannya, jadi imamnya, mengisinya lah gitu. Jadi tidak badannya saja yang bagus, isinya harus ada, bagus-bagus pula begitu. Jadi Allah mempersembahkan kepada manusia untuk melakukan pengelolaan. Namun khusus untuk masjid, pengelolaannya disyaratkan kepada orang yang beriman dan memang dia mengelola masjid itu sesuai dengan kehendak Allah. Diindahkan, dibaguskan, dilengkapi peralatan-peralatannya, dibuat bersih. Itu kita semua yang melakukan pengelolaan itu, pemakmuran itu. Maka hal-hal yang berhubungan dengan pemakmuran masjid itu adalah dipersembahkan, dipersilahkan kepada manusia yang secara bersyarikat, secara berkumpul bersama, berorganisasi, lalu dikelola masjid itu supaya masjid itu indah, supaya masjid itu hidup, supaya masjid itu dapat menyebarluaskan fungsinya. Apa itu fungsi masjid? Di antara fungsi masjid itu tempat beribadah. Itu di antaranya. Tapi bukan hanya untuk beribadah saja. Bisa juga masjid
untuk beribadah dalam arti luas, memberikan kepada orang lain kenyamanan. Jadi orang berada di masjid merasa nyaman, orang berada di masjid merasa tenang, orang berada di masjid merasa santai, tidak tegang, tidak ada perasaan bahwa wah halo di masjid kok, misalnya seperti itu. Tidak ada. Semuanya damai, tenang, nyaman, dan kita semua beribadah kepada Allah dalam kenyamanan dan yakin bahwa kita beribadah kepada Allah di rumah Allah yang manusia mengelolanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tuntunan untuk menyelenggarakan waktunya sesuai dengan waktu yang ada. Tidak boleh lewat waktu atau sebelum waktu. Salat sebelum waktu itu tidak baik. Salat sesudah waktu juga itu tidak baik. Pas waktunya. Sehingga kita merasa damai dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.